Assalamualaikum sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat semakin dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kebahagiaan yang terlihat hanyalah ilusi? Seorang suami yang setia, perlahan terjerumus dalam hubungan terlarang. Godaan, kemewahan, dan cinta yang semu membuatnya lupa akan segalanya, hingga akhirnya, semua terbongkar. Akankah pengkhianatan ini berakhir dengan penyesalan? Ataukah sudah terlambat untuk kembali? Saksikan kisah selengkapnya. Adhitama duduk di dalam mobilnya, menunggu Alif keluar dari gerbang sekolah. Tangannya menggenggam kemudi, tapi pikirannya melayang entah kemana. Hujan rintik-rintik turun membasahi kaca depan, menciptakan pola abstrak yang samar. Ia menarik napas panjang, mencoba menikmati rutinitas barunya sebagai seorang ayah yang mengantar jemput anaknya setiap hari. Awalnya, ini terasa melelahkan, tetapi lambat laun ia mulai menikmatinya. Ada sesuatu yang berbeda di sekolah ini, sesuatu yang tanpa ia sadari akan mengubah hidupnya selamanya. Di antara para orang tua yang menunggu, ada satu sosok yang selalu menarik perhatiannya. Seorang wanita anggun dengan rambut sebahu yang tertata rapi, berdiri di sisi gerbang sambil sesekali melirik jam tangannya. Andini. Ia bukan tipe wanita yang suka berbicara dengan banyak orang, tetapi setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu di matanya yang sulit diabaikan, sebuah kehangatan yang berbahaya, menggoda, dan penuh misteri. Awalnya, Adhitama berusaha menjaga jarak. Ia sadar bahwa ia sudah memiliki segalanya, istri yang setia, anak yang cerdas, dan kehidupan yang mapan. Tetapi, takdir seperti bermain-main dengannya. Hari itu, sebuah kejadian kecil membuat mereka akhirnya berbicara lebih dari sekadar senyuman sopan. Aurel, anak Andini, tiba-tiba menangis histeris karena lututnya tergores saat berlari di halaman sekolah. Andini tampak panik, dan tanpa pikir panjang, Adhitama menghampiri mereka. "Boleh saya bantu?" tanyanya, menawarkan sapu tangan untuk menyeka luka kecil di lutut Aurel. Andini tersenyum tipis, menerima sapu tangan itu dengan ragu. "Terima kasih, Pak Adhitama. Saya kadang terlalu panik menghadapi hal-hal seperti ini." Sejak saat itu, percakapan mereka menjadi lebih sering. Dimulai dari obrolan ringan tentang anak-anak, lalu perlahan merambat ke hal-hal yang lebih pribadi. Andini bercerita bahwa ia adalah seorang ibu tunggal, ditinggal suami yang mengkhianatinya bertahun-tahun lalu. Adhitama mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tak pernah lepas dari wajah wanita itu yang begitu ekspresif ketika bercerita. Di dalam hatinya, ada rasa iba, ada rasa kagum, dan ada sesuatu yang tak ingin ia akui. Hari demi hari berlalu, pertemuan mereka di sekolah tak lagi sekadar kebetulan. Adhitama mulai mencari alasan untuk datang lebih awal, sekadar agar bisa berbincang lebih lama dengan Andini. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang wanita itu, cara ia menyibakkan rambutnya, bagaimana suaranya terdengar lembut namun penuh keyakinan, bahkan aroma parfumnya yang selalu tertinggal di udara setelah ia pergi. Namun, di rumah, Dara mulai merasa ada yang berubah. Suaminya sering melamun, sering memeriksa ponselnya dengan gelisah, dan tak lagi tertarik untuk mengobrol panjang seperti dulu. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Tapi satu hal yang Dara yakini, ia tidak akan tinggal diam jika perasaannya terbukti benar. Di dalam hati Adhitama, badai mulai berhembus.
Ia tahu bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang yang curam, tapi entah mengapa, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat daya tarik itu menghisapnya ke dalam. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan Adhitama semakin berubah tanpa ia sadari. Jika dulu ia datang ke sekolah tepat waktu, kini ia sengaja datang lebih awal hanya untuk bisa berbincang dengan Andini. Percakapan mereka semakin dalam, semakin akrab, dan semakin sulit untuk dihindari. Ada sesuatu dalam diri Andini yang membuat Adhitama merasa hidup kembali, seolah ia menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Suatu siang yang mendung, setelah mengantar Alif ke sekolah, Adhitama mendapati Andini sedang duduk di bangku taman dekat gerbang. Wajahnya terlihat lelah, dan tatapannya kosong. Tanpa ragu, Adhitama mendekatinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Andini tersenyum kecil, tapi jelas ada kesedihan di balik matanya. "Kadang, aku merasa lelah dengan semuanya, Dit. Mengurus anak sendirian, menghadapi dunia tanpa ada yang benar-benar bisa diajak berbagi." Mendengar itu, dada Adhitama terasa sesak. Ia tahu Andini wanita yang kuat, tapi di balik ketegarannya, ada luka yang mungkin tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Tanpa berpikir panjang, Adhitama duduk di sampingnya. "Kamu gak sendirian, Din. Aku ada di sini kalau kamu butuh seseorang untuk mendengar." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa sempat ia pikirkan konsekuensinya. Andini menatapnya dalam, seolah mencari kebenaran dalam setiap kata yang ia ucapkan. Detik-detik berlalu dalam keheningan, sebelum akhirnya Andini tersenyum, kali ini dengan ketulusan yang membuat hati Adhitama bergetar. Setelah hari itu, hubungan mereka semakin sulit untuk dibendung. Adhitama mulai mencari alasan untuk bertemu di luar sekolah, mengajak Andini makan siang, mengantarnya pulang, atau sekadar berbagi cerita dalam pesan singkat yang semakin lama semakin intens. Ia tahu ini salah, tapi perasaan yang tumbuh di hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Sementara itu, Dara semakin merasakan perubahan sikap suaminya. Adhitama semakin sering pulang larut, sering lupa hal-hal kecil yang dulu selalu ia ingat, dan yang paling menyakitkan, tatapan matanya tak lagi sama. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini terasa hambar dan kosong. Dara mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase, bahwa mungkin suaminya hanya sedang stres dengan pekerjaan. Tapi hati seorang istri selalu bisa merasakan kebenaran, seberapapun kerasnya ia berusaha mengingkarinya. Suatu malam, ketika Adhitama tertidur dengan ponsel masih tergenggam di tangannya, Dara melihat layar yang masih menyala. Sebuah pesan masuk dari Andini. Jantungnya berdegup kencang saat matanya membaca pesan singkat itu. "Aku rindu. Besok kita bisa bertemu lagi, kan?" Dara menahan napas. Tangannya gemetar, dan air matanya menggenang tanpa bisa ia tahan. Ia ingin membangunkan suaminya saat itu juga, ingin menuntut jawaban, ingin berteriak sekeras mungkin. Tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ia harus mencari tahu lebih dalam sebelum menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Di tempat lain, Adhitama semakin terjerat dalam hubungan terlarang ini. Ia mulai menghabiskan lebih banyak uang untuk Andini, membelikannya perhiasan, pakaian mahal, bahkan mulai mempertimbangkan untuk membelikannya apartemen agar mereka bisa memiliki tempat yang lebih aman untuk bertemu. Adhitama tahu ia sedang berjalan di jalur yang berbahaya, tapi setiap kali ia melihat Andini, setiap kali ia mendengar suaranya, ia merasa ada dunia lain yang lebih indah daripada kenyataan yang ia tinggalkan di rumah. Namun, ia tak tahu bahwa badai besar sedang menantinya.
Dara bukan wanita yang akan diam dalam ketidakpastian. Ia sudah memulai langkahnya untuk mengungkap kebenaran. Dan ketika semua rahasia ini akhirnya terbuka, tak akan ada jalan kembali bagi Adhitama. Malam itu hujan turun deras, menciptakan simfoni sendu di jendela kamar Dara. Ia duduk di sisi tempat tidur, menatap ponsel yang masih tergenggam di tangannya. Pesan dari Andini yang terbaca tadi siang masih memenuhi pikirannya. Perasaan campur aduk, marah, sedih, kecewa, menghantamnya seperti gelombang pasang yang tak tertahankan. Ia ingin berteriak, ingin menangis sejadi-jadinya, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah duduk diam, menahan gejolak yang mendidih di dalam dadanya. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di sudut kota, Adhitama duduk berdua dengan Andini. Malam ini, ia membawakan sebuah kotak kecil berisi kalung berlian yang berkilauan di bawah cahaya redup lilin. Mata Andini berbinar saat Adhitama menyematkan kalung itu di lehernya. "Untuk apa semua ini?" tanya Andini dengan suara lembut, meski dalam hatinya ia tahu jawabannya. Adhitama tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Aku ingin kamu tahu betapa berartinya kamu buat aku, Din." Andini menatap pria di hadapannya dengan perasaan yang semakin dalam. Hubungan mereka sudah melewati batas yang seharusnya. Jika dulu ia ragu, kini ia tak peduli lagi. Baginya, Adhitama adalah sosok yang mampu mengisi kesepian yang selama ini menggerogoti hatinya. Tapi di tempat lain, Dara sudah mulai mengambil langkah besar. Ia menyewa seorang penyelidik pribadi untuk mengawasi suaminya. Ia butuh bukti, sesuatu yang bisa menguatkan kecurigaannya sebelum ia menghadapi Adhitama secara langsung. Ia merasa bodoh jika hanya menuduh tanpa bukti kuat. Beberapa hari kemudian, penyelidik itu menyerahkan laporan pertamanya. Foto-foto Adhitama dan Andini sedang makan malam, tangan mereka saling menggenggam, tatapan penuh kasih yang seharusnya hanya milik seorang suami untuk istrinya. Jantung Dara seakan berhenti berdetak saat melihat semua itu. Malam itu, Adhitama pulang lebih larut dari biasanya. Dara sudah menunggunya di ruang tamu dengan tatapan kosong. Saat suaminya masuk, ia langsung melempar setumpuk foto itu ke atas meja. Adhitama terdiam, wajahnya pucat pasi. "Apa ini, Dit?" Suara Dara bergetar, penuh dengan emosi yang ia tahan sepanjang malam. Adhitama memandang foto-foto itu dengan mata melebar. Ia mencoba mencari alasan, tetapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu ini saatnya, saat di mana semua kebohongannya akhirnya terbongkar. "Kamu pikir aku nggak tahu?" lanjut Dara, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku lihat semuanya, Dit. Aku lihat bagaimana kamu memandangnya, bagaimana kamu menyentuhnya, bagaimana kamu memberikan semua yang seharusnya hanya milik keluarga kita." Adhitama mengusap wajahnya, kepalanya berdenyut keras. "Dara, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Dara cepat. "Jelaskan bagaimana kamu mengkhianati aku dan anak kita. Jelaskan bagaimana kamu bisa membelikan perempuan lain rumah mewah, mobil, sementara aku di rumah menunggu dengan setia." Adhitama terdiam. Tak ada alasan yang bisa ia berikan. Ia tahu semuanya benar. Ia telah memberi Andini segalanya, rumah, mobil, perhiasan, semuanya tanpa Dara tahu. Kini, semuanya kembali padanya seperti badai yang menghancurkan fondasi rumah tangganya. Dara berdiri dari sofa, matanya menatap tajam ke arah suaminya. "Aku nggak akan biarkan kamu menghancurkan keluarga ini lebih jauh, Dit. Aku akan pergi, dan aku akan pastikan kamu menyesali semua ini." Adhitama merasakan sesuatu yang menusuk dadanya. Ia tahu ia telah sampai di titik tanpa kembali.
Tak ada kata maaf yang cukup untuk membenarkan semua kesalahannya. Ia hanya bisa menatap punggung istrinya yang berjalan menjauh, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Adhitama duduk di ruang kerja rumahnya, menatap kosong ke dinding. Sudah 3 hari sejak pertengkaran hebat itu, dan Dara benar-benar pergi dari rumah. Ia membawa Alif bersamanya, meninggalkan Adhitama dalam kesunyian yang kini terasa menyiksa. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan kehampaan. Sejak kepergian Dara, ia mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi pesan-pesannya hanya dibaca tanpa ada balasan. Ia pikir hidupnya akan lebih mudah setelah semuanya terbongkar. Ia pikir bersama Andini adalah jawaban atas kehampaan yang selama ini ia rasakan. Namun, kini ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, rasa kehilangan yang begitu dalam. Tak ada lagi suara Dara yang menyambutnya saat pulang, tak ada tawa kecil Alif yang selalu menghidupkan suasana rumah. Semua yang dulu ia anggap biasa, kini menjadi sesuatu yang begitu berharga. Di sisi lain, Andini merasa kehidupannya seharusnya berubah menjadi lebih baik setelah rahasia mereka terungkap. Ia kini memiliki segalanya, rumah mewah, mobil, dan seorang pria yang ia cintai. Namun, ia mulai merasakan perubahan dalam sikap Adhitama. Pria itu tak lagi sehangat dulu. Adhitama menjadi pendiam, sering termenung, dan tak lagi penuh perhatian seperti sebelumnya. Suatu malam, ketika mereka makan malam di apartemen yang Adhitama belikan, Andini mencoba menggenggam tangan pria itu. "Dit, ada apa dengan kamu? Aku merasa kamu semakin jauh." Adhitama menghela napas panjang. Ia menatap Andini, tapi yang ia lihat bukan lagi sosok yang dulu membuatnya begitu tergila-gila. "Aku nggak tahu, Din. Aku merasa kehilangan segalanya." Andini mengerutkan kening. "Tapi kamu masih punya aku." Adhitama terdiam. Kata-kata itu seharusnya membuatnya tenang, tapi justru terasa hampa. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, perasaan yang ia miliki untuk Andini bukanlah cinta sejati, melainkan hanya pelarian. Hubungan mereka dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Dan kini, ketika konsekuensinya mulai nyata, ia merasa kosong. Andini merasakan perubahannya. "Jangan bilang kamu menyesal, Dit," suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Adhitama menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku nggak tahu harus bilang apa, Din. Aku pikir ini yang aku inginkan, tapi ternyata, aku kehilangan lebih dari yang aku kira." Andini terdiam. Hatinya mencelos. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk pria ini, dan kini, pria itu mulai ragu. Ia tahu, cepat atau lambat, hubungan ini tak akan bertahan. Di tempat lain, Dara duduk di apartemen yang ia sewa sementara bersama Alif. Matanya menatap keluar jendela, melihat kelap-kelip lampu kota. Hatinya masih terluka, tapi ia tahu satu hal, ia tak akan kembali pada pria yang telah mengkhianatinya. Pengkhianatan adalah luka yang tak bisa dihapus dengan kata maaf. Dan kali ini, Adhitama harus belajar menghadapi kenyataan pahit dari kesalahan yang ia buat sendiri. Adhitama berdiri di depan rumah yang pernah menjadi tempatnya pulang. Rumah yang dulu dipenuhi kehangatan itu kini terasa asing. Sudah seminggu sejak Dara pergi, dan selama itu pula hidupnya terasa seperti neraka. Ia kehilangan segalanya, istri, anak, dan rasa damai yang dulu tak pernah ia sadari begitu berharga. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Ia tahu Dara ada di dalam, tapi entah apakah wanita itu mau menemuinya atau tidak. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan di sana berdiri Dara,
wajahnya tetap cantik meski matanya menyiratkan luka yang dalam. "Apa yang kamu mau, Dit?" Suara Dara terdengar dingin, tidak lagi hangat seperti dulu. Adhitama menelan ludah, mencoba menata kata-kata di kepalanya. Aku hanya ingin bicara. Aku tahu aku salah, aku tahu aku menyakiti kamu, dan aku tahu mungkin sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal." Dara menatapnya tanpa ekspresi. "Menyesal?" Ia tertawa kecil, tapi terdengar getir. "Menyesal setelah semuanya hancur. Setelah aku melihat sendiri bagaimana kamu memberikan segalanya untuk wanita lain, sementara aku yang selalu setia menunggu di rumah." Adhitama merasakan sakit di dadanya. Kata-kata Dara menamparnya lebih keras daripada yang ia bayangkan. "Aku bodoh, Ra. Aku pikir aku bisa menemukan kebahagiaan di tempat lain, tapi aku salah. Aku kehilangan kamu, kehilangan Alif, dan aku nggak bisa terima itu." Dara menghela napas panjang. Ada luka di hatinya, luka yang begitu dalam hingga ia tak yakin bisa menyembuhkannya. "Kamu pikir dengan datang ke sini dan bilang kamu menyesal, semuanya bisa kembali seperti semula?" Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya agar tak jatuh. "Aku mencintai kamu, Dit. Dulu. Tapi sekarang, aku sudah belajar satu hal, cinta saja tidak cukup jika tidak ada kesetiaan." Adhitama merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin memeluk Dara, ingin memohon kesempatan kedua, tapi ia tahu bahwa wanita di hadapannya bukan lagi istri yang dulu bisa ia bujuk dengan kata-kata manis. Dara telah berubah. "Aku nggak bisa kembali, Dit." Suara Dara terdengar tegas, meskipun hatinya masih berperang dengan luka yang ia rasakan. "Aku sudah memilih jalanku. Aku ingin bahagia, dan bahagia bukan lagi bersamamu." Adhitama menundukkan kepalanya. Ia sadar, ini adalah akhir dari segalanya. Ia telah menghancurkan rumah tangganya sendiri, dan kini, ia harus menerima konsekuensinya. Dengan langkah berat, ia berbalik pergi, meninggalkan Dara untuk selamanya, membawa serta penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup.